Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ina ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabati dan dewan juri yang terhormat, di sini saya akan membawakan hitobah singkat dengan tema Perempuan Pejuang. Perjuanganku, bagian sejarah perjuangan bangsaku. Dewan juri yang terhormat dan sahabat-sahabati sekalian, saya akan membawakan cerita-cerita singkat tentang pejuang-pejuang perempuan yang namanya kita kenal harum hingga saat ini. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan yang luar biasa hebat, yang tak lain juga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pengusaha perempuan yang sukses, yang kaya raya, yang disegani kaum Quraisy karena kesalihannya. Beliau juga dermawan. Beliau rela menginfakkan sebagian besar atau bahkan hampir semua kekayaannya untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan agama Allah. Kemudian yang kedua, Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Beliau adalah perempuan yang cerdas, yang meriwayatkan ribuan hadis yang saat ini hadisnya kita jadikan pedoman selain Al-Quran. Juga beliau aktif menjadi pengajar, dan sepeninggal Rasulullah beliau aktif berperan di bidang politik dan sesekali pernah terjun ke dunia perang. Kemudian ada Nusaibah binti Ka'ab, perempuan perisai Nabi Muhammad. Kenapa dijuluki perisai? Karena Nusaibah selalu mendampingi Rasulullah berperang dan selalu pasang badan di depan Rasulullah, yang menghalangi musuh-musuh kafir yang hendak menyerang Rasulullah. Berapa kali terluka, berapa kali pingsan, tidak menyurutkan perjuangan Nusaibah binti Ka'ab untuk menegakkan agama Allah bersama Rasulullah. Lalu kita ke Nusantara. Di Nusantara kita mengenal Hajah Rangkayo Rasuna Said, atau yang kita kenal dengan HR Rasuna Said. Perempuan pejuang dari Sumbar atau Sumatera Barat. Aktif mengajar, mendirikan madrasah diniyah putri karena beliau ingin para perempuannya berdaya. Aktif menulis, aktif mengkritik kolonial Belanda, mendirikan majalah yang di situ tulisan-tulisannya membangkitkan semangat agar rakyat Sumatera Barat bersatu berani melawan penjajah. Berapa kali dipenjara dan ditangkap, tidak menyurutkan keinginannya untuk berjuang. Kemudian ada Nyi Ageng Serang, perempuan yang dijadikan Pangeran Diponegoro sebagai penasehat utamanya karena beliau sangat pandai menyusun taktik perang. Beliau juga mendampingi Pangeran Diponegoro dalam berperang melawan penjajah Belanda. Nah, sahabat-sahabati, dewan juri yang terhormat, lantas bagaimana dengan kita, para perempuan yang hidup di zaman now, yang alhamdulillah kita tidak sedang berperang? Apakah kita masih perlu berjuang? Apa yang kita perjuangkan dan bagaimana caranya? Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, serta dewan juri yang terhormat, kami perempuan, kita perempuan, wajib untuk mendakwahkan, atau kita wajib untuk mencegah kemaksiatan. Kita lihat lingkungan kita tengok generasi-generasi kita di zaman yang serba canggih ini, ternyata banyak sekali efek negatif yang kita dapatkan yang bisa merusak generasi kita. Kita tengok media sosial kita yang bisa diakses dari anak kecil hingga dewasa. Masya Allah, subhanallah, berisi konten-konten yang sangat jelek, konten-konten yang bisa merusak. Maka tugas kita adalah sebagai perempuan, kita harus aktif berjuang untuk membentengi keluarga kita, lingkungan kita, generasi kita, agar semaksimal mungkin mereka tidak mengakses konten-konten yang jelek itu. Lalu bagaimana caranya? Sebagaimana para pejuang-pejuang yang perempuan yang sudah saya sebutkan di atas, mereka begitu gigih berjuang karena satu, mereka rajin menuntut ilmu melalui mendatangi orang-orang alim, kemudian banyak membaca, banyak ke majelis taklim,
Begitu pula mereka juga mendekatkan diri kepada Allah. Dengan 2 poin ini mereka timbul rasa keimanan yang kuat, di mana keimanan itulah yang menjadikan mereka menjadi pejuang yang tangguh. Maka itu bisa kita tiru, kita bisa mencontohnya. Apalagi kita perempuan, adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Sehingga suatu kewajiban kita sebagai perempuan untuk mendampingi anak-anak kita, mendampingi generasi kita, menggunakan teknologi yang canggih itu dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan semaksimal mungkin kita berjuang mendakwahi mereka agar tidak membuka konten-konten yang erotis, pornografi, atau konten-konten yang mengajak kepada kemaksiatan. Sahabat-sahabati dan Dewan Juri yang terhormat, marilah kita juga mengisi konten-konten media sosial kita dengan hal-hal yang baik dan menginspirasi agar konten-konten yang negatif tidak berkembang pesat. Memang kita tidak bisa menghapus kemaksiatan di dunia ini, akan tetapi minimal kita bisa menekan perkembangbiakan kemaksiatan. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya ungkapkan, yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.